warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pal atau Official. Balik lagi sama gua Tommy Jo. Kali ini gua kedatangan temen gua luar biasa banget, temen SD gua. Bisa ketemu lagi abis lebaran, pelaksanaan silaturahim Tony. Halo. Apa kabar lu cuy? Alhamdulillah baik. Final ID luar ingin masih suasana lebaran. Masih suasana lebaran. Maaf ya kita ngerokok ya. Gak apa-apa ya. Kan habis lebaran udah selesai puasanya. Gimana? Jadi gerah juga ini ya. Nah gimana Ton? Kabar lu nih? Habis puasa lagi sibuk ngapain aja lu? Sibuk ngapain ya? Kayaknya ya gini-gini ya aja paling. Gak ada yang lain. Vespa Amon kan Vespa. Tahu masih. Gimana koleksi nambah? Ya masih satu masih dibangun. Masih ada yang dibangun. Satu sih banget sebenarnya. Trip. PTS lu gimana? PTS ada masih belum kemana-mana. Lo oper lah di sini kan lumayan buat background nih, buat nemenin Excel sama super gua kan. Ya. Don, kan buat sekarang kan Vespa lagi lumayan nih, Iya. lagi lumayan naik lagi banyak peminat-peminat klasik. Iya. Menurut lo apa sih yang bikin harga Vespa itu naik, terutama klasik? Kalau dibilang naik, ya mungkin kalau kayak semua motor klasik emang harganya sih stabil, sama kayaknya sih nggak pernah turun. Mungkin kalau di Vespa sekarang anak muda udah mulai gandrungin, terus kayak spare part udah mulai gampang, mau nunggu yang aftermarket, mau yang lokal, mau yang bikinan Impor, original, impor. ada semua, tinggal mau gimana maunya aja. Nah kayak contoh gini, lo kan punya PTS nih. Sekarang kita tahu lah harga PTS itu kan gila ya, 20 juta ke atas lah. Lagi kalau yang udah mungkin lengkap rapi bisa sampai 50. Dulu lu beli PTS itu harga berapa? Nah sekarang kira-kira kalau harga motor itu harga berapa? Gua dulu beli PTS pertama ya, gua udah sempat bertanya berapa kali ya, Berapa? sempat ada 4 kali punya PTS. Lu beli PTS itu tahun berapa sih? Pertama kali beli itu sekitar tahun 2012. 2012. Ya, Nah, harga PTS 2012 waktu lu beli berapa? itu harga 2012 waktu itu masih berapa? 2 juta setengah apa ya? PTS 2 juta setengah cuy. Nah, kalau sekarang 2 juta setengah udah diborong tuh PTS 2 juta setengah. Mungkin kalau dulu harganya segitu karena spare part mungkin. Spare part susah. Spare part susah makanya jadi ya, tahun segitu waktu itu soalnya gua pas dapet juga kondisinya bahan nggak terlalu bahan banget. Cuman pas gua buka mesinnya ya udah banyak akal-akalan. Akal-akalan. Tapi masih bisa jalan kan kondisinya seenggaknya pas itu. Jalan pasti pakai beberapa kali sering mati waktu itu. Ya namanya juga Vespa ya, kalau nggak ada mogoknya nggak ada seninya gitu. Aduh. PTS 2 juta setengah. Apa mungkin faktor mekanik juga waktu itu ya 2012 itu belum banyak yang mau megang PTS. Ya itu juga bisa dibilang kayak gitu. Soalnya beberapa bengkel gitu itu ada yang mau bongkar, sekalipun dia mau bongkar terus dia nyerahin semuanya sama lu. Dan misalnya nih motor mati terus spare partnya nggak ada, yaudah ini gue bongkar, gue bisa betulin, cuma lu cari spare partnya sendiri deh gitu. Karena memang kondisi spare partnya waktu itu masih susah gitu. Masih langka. Iya. Nah sekarang berarti kan 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Iya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya. Sekarang 2 juta setengah 2012 tuh, itu sempat gonta ganti punya PTS lah ya.
Kalau sekarang kira-kira PTS yang lu punya nih, kalau lu ya seenggaknya lagi lu bosan lah mau lu ganti nih, minimal lu lepas berapa dah, kisaran berapa PTS lu? Mungkin sekitar 32 kali. 32 ya? Itu 32 juta. kenapa bisa sampai 32 juta nih? Mesin udah dimodif atau kelengkapan surat atau Ya, apa nih? surat lengkap, cuman yang kayak biasa Vespa banyak yang mati, Wajar lah kalau Vespa banyak yang wafat. sama yang mesin udah itu basic kan, dari motor itu basic spesial tahun 78 90 cc itu udah naik, gua upgrade jadi 130 karena gua pikir waktu itu gua pakai motor wah ngoyo banget, nggak ada tenaganya. 90 cc cuy. Iya, 90 cc buat boncengan juga berdua. Aduh, yang ada misal kayak gue bikin janji jam 2 deh gue jalan, nyampe sininya gue nggak tahu nyampe jam berapa, jadinya nggak enak juga. Terus juga gue seneng touring, ya udah ya nggak ada salahnya buat upgrade lah jadi 130. Wih, sekarang berarti PTS lu 130 cc tuh. Iya. Nah, kira-kira deh, upgrade dari 90 ke 130 cc deh. Apa aja sih lu ganti itu? Kalau yang diganti ada di blok itu udah pasti itu nanti pakai aftermarket. Bloknya aftermarket ya. Kopling juga ganti aftermarket, pengapian set ganti pakai punya Excel. Terus apa lagi ya? Oh, rasio sama giginya udah ganti jadi 4 speed. Ide 4 speed. Terus paling ya kertas ya gue ganti aftermarket juga. Sisanya ya paling kayak pendukung kayak ban, kaki-kaki, pengereman, udah itu aja sih paling. Posisinya berarti kalau udah 130 udah enak lah ya, mau lu buat harian atau buat touring. Iya, emang cenderung dibikin itu daily touring sih. Jadi touring. Anjir gerah juga kalau matiin kipas. Jadi gua keringetan sendiri. Jadi gua keringetan sendiri. Gua biar suaranya gak masuk ke video cuy. Udah biarin aja lah. Sauna-sauna dikit ya kan. Nah, sekarang kan PTS lo udah punya ya, kasarnya itu masih jadi impian gua lah, gua punya PTS gitu. Walaupun gua udah punya Excel sama Super, masih pengen lah gua punya PTS. Nah, buat impian lo nih, PTS udah ada 2, pasti motor-motor Vespa lain udah pernah ngerasain. Apa yang pengen, kira-kira lo punya duit, lo pengen beli? Vespa ya, mungkin soalnya udah banyak Vespa yang buat coba. PTS ini gue kayaknya lebih senang sih kalau punya, karena gue senang sama tipe-tipe smart frame. Mungkin gue senang pengennya sih punya Darling aja takut. kalau sampean. Kemarin gue lihat tuh postingannya Vespa cilik kalau nggak salah. Jogja ke Solo dia jual Darling itu kurang lebih ya 130 sampai 150 juta lah. Asik juga harganya. Aku juga bingung gimana itu. Nah, kira-kira waktu tahun 2012 nih, Darling lah kasarnya, menurut lu masih kisaran berapa di tahun 2012? Kalau PTS kan 2,5 juta lu masih dapet nih. Sekarang udah harga 30 sampai 50 tergantung range-nya, kan masalah kondisi ya sama surat. Kalau Darling, menurut lu 2012 harga berapa? Dulu tuh Darling menurut gue sempet beli yang pada tahun 2012, ada yang beli harga 20, itu udah cakep lah bisa pakai. Terus ada juga temen gua, jadi ceritanya dia punya temen nih, dapat info ada motor tipe small frame. Dulu sih ngomongnya belum Darling. Bukan belum Darling, belum small frame dulu ngomongnya, belum anak-anak belum small frame dulu ngomongnya.
masih bilang Vespa cewek, ada yang bilang kan itu yang punya itu agak di pelosok, dia bilang Vespa cewek. Iya, Vespa gepeng. Vespa gepeng. Pokoknya iya, kan bentuknya gepeng gitu. Nah itu dia dapat, dia nggak tahu juga kalau itu Darling. Dulu Darling nggak terkenal, tahunya orang Primavera, ya kan. Nah pas disamperin, dia ngiranya PTS nih. Pas samperin kok bulat kepalanya. Yang beli juga nggak tahu juga tuh temennya, bulat kepalanya. Terus itu body sama mesin bisa. Body sama mesin bisa? Iya, bodinya di gudang, mesinnya di gudang yang lain. Anjay juga. Terus waktu itu dia dapat cuma harga sekitar 6 juta deh kalau nggak salah. 6 juta? Tapi ada surat tuh kondisi? Nggak ada. Oh kondisi nggak ada surat, tapi Darling kayak gitu? Tapi Darling benar. Nah berarti posisinya yang jual nggak tahu itu Darling, yang beli pun nggak tahu itu Darling. Balik lagi, sorry banget tadi videonya kepotong karena tiba-tiba memori HP gue penuh. Oke lanjut. Tadi ceritanya kan temen lu tuker lah tuh sama mobil Fiat Darlingnya. Iya. Nah terus dia nyesel lagi, kenapa tuh kira-kira? Ya nyesel ya karena ngelihat harga Darling sekarang sih, harga PTS, harga Darling, kata dia kayaknya udah gak bisa beli lagi. Dia bilang kayak gitu. Kalau dijual harga Fiatnya udah jatuh. Iya, parah. Nah, kan tuh kayak jadi kalau kayak PTS lu waktu 2012 7,5 beli, terus oke lah dengan dandan apa segala macam. Kalau lu jual sekarang, mungkin kalau lu mau lepas ya, kalau mungkin ya mau lu lepas sekitar 32, masih untung posisinya. Untung mungkin karena mobilnya murah. Karena mobilnya murah. Iya. Berarti lu setuju? Kan banyak yang bilang Vespa ini bukan sekedar punya doang, jadi bisa buat investasi juga. Gimana menurut lu tuh? Ya menurut gue ya benar sih, nggak bohong kalau emang buat investasi juga, soalnya yang dari dulu juga gue ngerasain harganya nggak pernah turun. Harganya udah turun? Iya gila. Nah nih contoh super gua tahun 2000, kita kisaran lah super lah, Vespa Super 2012 masih yang rapi, harga berapa? Itu waktu itu gue dapet rapi banget, cuma 2 juta. 2012? Iya. Kan belum, jadi waktu itu sebelum gue punya PTS tuh gue punya Super dulu. Oh, Vespa pertama lu apa sih? Gue punya pas zaman sekolah waktu itu tahun 2009 2010 itu gue punya Strada tahun 87 kalau nggak salah. Strada 87 berarti. Iya. Terus habis itu ganti ke? Masih ada motornya. Motornya masih ada? Masih ada. Strada lu beli berapa? 1 juta. 1,5 deh waktu itu. Ada suratnya? Ada suratnya, pajaknya hidup, baru dicek sama orangnya. Itu gue beli 2012, enggak, berarti nggak 2012 ya? 2010 Strada 1 juta, baru dicet pajak hidup. Sekarang harga berapa Strada? 2020. Mungkin kalau yang sama kondisinya kayak punya lu waktu itu, sekarang mungkin bisa sampai 7, 8 pajaknya hidup. Pajak hidup ya? Waktu itu. Nah setelah gue punya Strada, gue main kan, ditawarin sama temen gue, ada nih Super. Gue lihat Super tahun 75. Super 75. Nah itu harga waktu itu gue minta 2 juta. Gue lihat kondisinya lumayan mulus, oke. Ya udahlah, gue beli deh tuh. Beli gak lama, gue bilang sama bokap, kan memang udah lama pengen punya PTS. Kali kan bokap ada channel punya temen PTS. Iya, punya PTS, bosan. Ini kondisi lu masih punya Super ya? Gue masih punya Super. Kondisinya masih punya Super. Masih punya Super, masih ada Strada tuh waktu itu.
nggak lama dia kontak-kontak teman lamanya, nggak taunya ada PTS. Nah itu PTS waktu itu minta 2,5 juta. Itu ada drama juga sih pas gua ngambil. Gua ngambil PTS itu. Oh itu berarti yang tadi lu ceritain 2012 itu ya? Kenapa itu? Ada dramanya juga sih itu. Gua jual si super nih, gua jual super laku 3 juta waktu itu, lumayan juga sih. Laku 3 juta, gua pikir berapa PTS-nya? Gua nanya bokap kan, 2,5 juta. Yaudah yuk kita lihat. Lihat tuh. Jadi si bokap gua kenal sama yang punya nih temennya. Nah gua samperin ke rumahnya, gua lihat PTS-nya, buset. Ini kondisinya hampir kayak nggak manusiawi nih, gua bilang. Nanti kondisinya bener-bener bahan waktu lu 2,5 juta itu. Nah, itu gua ngambil di daerah mana sih tuh? Tol Timur lewat dikit deh ke sono. Bekasi, masih Bekasi ke Jakarta Timur berarti dia? Bekasi. Oh masih Bekasi ya? Timur, itu pas gua datang itu habis hujan, PTS ditaruhnya di bawah pohon apa tuh, rambutan, belok banget, buset deh kata gua. Ini gua mau bayarin juga cuman gimana kata gua nih, lihat bahannya kayak gini banget. Cuman ya yakin lah kayaknya nih gua rawat bisa. Nah udah deal, ngobrol nih ceritanya, gua nggak pakai nawar kan, udah di sana udah ambil. Giliran mau gua bayar, anaknya yang punya datang, anaknya yang punya tuh. Terus ini kondisi udah dibayar nih, udah dibayar 2,5 juta, tiba-tiba anaknya datang ya. Anaknya datang, anaknya ngomong, nggak apa, itu motornya mau dikemanain? Bayarin tuh, apa desa Pak bilang. Jangan, bah gimana udah dibayar? Gue juga, ini gimana? Kata gue. Berarti Vespa punya bokap, punya anak ya? Jadi bokapnya, punya bokapnya, cuman anaknya yang rawatin, cuman nggak dirawat juga sama anaknya. Taruhnya di bawah rambutan. Iya. Aduh gimana nih kata gue nih. Terus? Ya terus kan ngobrol-ngobrol tuh, ya dirayu-rayu dikit lah, udah jual aja. Ya udah, anaknya lulus juga, ya udah jadi deal nih. Udah cobain kita, baru gue jalan nyampe Tol Timur, mati. Oh tapi kondisi waktu bakat itu hidup, masih hidup. Hidup, cuman ya namanya motor bahan jalan mati, jalan mati. Udah kesel ditambah, direk. Uang gue nggak bisa nyetut waktu itu. PTS tarik tuh. Dari Tol Timur sampai rumah. Udah capek. Kurang lebih kisaran waktu itu lu dandan itu habis berapa, Tom? Sampai itu langsung lu bor update terus 30 apa? Enggak lah, Itu PTS pertama gua. Oh, PTS lepas. Itu kan gua lepas. Dari lu rapihin sampai lu jual lagi berapa tuh? Kisaran rapihin. Banyak sih. Ada lah bangsa. Gua ngecat juga waktu itu. Cuma sih itu ngecat sendiri. Itu ya mungkin 2 jutaan. Rapin lagi 2 juta, berarti motor sama beres-beres 4,5 ya. Lu jual lagi tahun berapa? Jual lagi tahun 2014. Laku? Sekitar 5,5 Laku sekitar 5,5 ya, masih cuan sejuta lah ya. juta itu. Lumayan. Iya tuh. Soalnya gue jual juga gue dapat incaran PTS aja waktu itu. Gue lihat PTS-nya bagus nih, ya enak dilihat, terus juga harganya masuk waktu itu PTS-nya 5 juta. PTS 5 juta. Gue ambil aja udah langsung, gue jual dapat uang, ambil lagi. Ini PTS lu sekarang bukan sih? Bukan. Iya, yang sekarang. Oh yang sekarang yang udah lu up 130 cc. Nah itu kan gue dapat PTS lagi. Cuman ya, buat
dari PTS lu kan sempat punya PTS 4 kali berarti ya. Kenapa lu pertahanin yang ini? Apa karena lu dandaninnya udah banyak jadi lu sayang lu lepas lagi, apa karena emang ada story sendiri sama motor ini? paling lama motor itu enggak juga sih, itu PPS kenapa mau pertahanin karena paling utuh sih gue bilang. Dari suratnya juga wajib pajaknya nggak terlalu lama sebenarnya, baru 2016 masuk pajak waktu itu. Sekarang ya sampai sekarang mati baru balik tidur kan? iya udah gokil. Oke. PTS ya. Kan bokap lu bengkel juga nih. Bokap lu bengkel nih di, kalau misalnya dari teman-teman yang mau ke bengkel bokap lu nih ke Pandai Syafaat. Nah mungkin kalau yang anak Vespa sekitar Jakarta Timur udah tahu tuh. Itu bengkelnya dekat apa, patokannya apa? Itu Jalan Kolonel Sugiono, kan gue lupa nomornya berapa. Oh ya, Jalan Kolonel Sugiono. Patokannya dekat? Patokannya ke dia di pinggir GKT. Pinggir BKT. Apa ya? Bengkel CBR ya mau? Iya, bengkel CBR. Sebelum rumah sakit Islam deh. Sebelum rumah sakit Islam. Nah, itu jadi buat teman-teman skuter, teman-teman Vespa kalau yang mau bisa apa aja tuh? Selain servis, restorasi bisa juga dong. Bisa. Restorasi. Ya, servis. Cuman khusus Vespa klasik sih, enggak medik belum. Nah, buat teman-teman yang Vespa klasik, jadi bisa langsung mampir tuh ke bengkelnya Pandai Syafaat. Pokoknya kalau dari Bekasi tuh patokannya McD belok kanan. Nah, lampu merah McD Buaran tuh belok kanan. Nah, ntar lu lihat aja dia ada di sebelah kanan, persis banget. Sebelahnya bengkel CBR ya? Iya, sebelahnya bengkel CBR. Oke. Bokap lu ini kan ibaratnya udah lama banget nih main Vespa lah. Iya. Dari klasik. Itu dari tahun berapa bengkel lu berdiri tuh, bengkel bokap? Kalau bokap gue cerita sih dari gue lahir, baru lahir tahun 94 berarti. 94 sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sampai ya gue juga. Sekarang menurut lu pasar yang pakai Vespa ini siapa sih? Udah orang tua semua kalangan sih. Kalangan ya. Kalau dulu kan identik Vespa yang pakai kan orang tua nih. Nah, Kalau sekarang enggak kayaknya. enggak juga. Sekarang sih orang sampai anak-anak SMP juga udah pengen punya Vespa, nyarinya Vespa, gue bingung. Ponakan gue aja SMP, ya itu motor Strada gue sekarang dipakai ponakan gue. Turun lah paling nggak Strada lo ya. Jangan jual dah. Ada historinya Vespa pertama yang lo punya. Iya, jangan dijual, bentuknya kalau bisa masih pakai gitu. Original. Iya. Nah buat teman-teman nih, saran lu buat mungkin kayak gua kan nih pemula ya, gua baru main Vespa itu bener-bener baru 4 bulan. Jadi ceritanya tuh nggak tahu kenapa juga sih, gue emang baru kontak lagi sama tahun ini 2020. Gue cek Instagram, terus gue kok kayaknya Vespa itu lucu gitu, sama baca story masalah solidaritasnya gitu. Terus gue kontak lagi, gue ke rumah lu kalau nggak salah ya, DM. Gue DM, oh iya, gue DM, gue minta nomornya dia, terus gue dateng lo tuh, ada kenalan yang jual Vespa murah nggak? Paling nggak sempet cek di sekarang ya? Sekarang ya. Sempet cek di sekarang PS apa? PX tapi kondisinya itu pokoknya mesinnya itu kalau nggak salah ada nyangkut di apanya gitu, jadi mati. Itu referensi temennya dia juga, terus nggak gue ambil. Nah gue besoknya itu lihat lagi di Instagramnya itu namanya Mas Endu Vespa di Bintara. Akhirnya gue cek kondisinya, gue pertama kali super gue nih gitu kan. Terus langsung lah gue telepon nih Tony, Ton kita cek. Drama juga sih tuh gue beli.
drama juga, dan gue baru naik Vespa pertama kali anjir, mati-mati kondisinya ceper banget, enggak ceper banget sih, maksudnya kondisinya tuh pendek banget, sampai akhirnya udah lah gue masukin bengkel bokapnya pada Sapaat. Ya alhamdulillah sekarang udah kondisi udah layak, bisa buat touring juga katanya. Nah buat lo mungkin yang mau nyari Vespa, buat teman-teman nih yang baru mau mulai main Vespa, apa trik nyari Vespa sih? Apa yang penting original kah? Apa udah yang penting mesin dulu kah? Atau apa? Mungkin ya tergantung selera sama budget sih. Kalau misal ada budget lebih, mending gue saranin sih beli yang udah jadi, yang udah restorasi, atau yang klasik sekalian, yang original sekalian juga nggak apa-apa. Kalau misalnya budgetnya masih ya agak relatif tipis ya, relatif tipis, mending yang penting lengkap lah. Yang penting lengkap ya. Soalnya motor Vespa yang lengkap harganya kalau lu jual lagi mungkin nggak bakal jatuh. Juga emang kalau yang mungkin di sebelah atau nggak ada suratnya mungkin murah, cuman ya tahu sendiri sekarang juga polisi udah melihat Vespa juga kayaknya udah razia terus begitu. Jadi kalau menurut lo mending kalau punya misalnya minimal deh baru mau main Vespa, budget berapa amannya? Maksudnya dia dari beli sampai servis lah, serendah-rendahnya harus punya budget berapa tuh kalau sekarang? Kalau mungkin di bahan ya mau lihat nih mau beli bahan motor apa nih, misal super atau paling murah apa sih? PS ya? Apa? PX lah, PX sudah lumayan murah. Itu mungkin kalau yang pengen simple nggak banyak dandan mungkin siapin harga 8 jutaan mungkin. 8 juta ya? Iya. Itu surat lengkap. Surat lengkap. Ya syukur-syukur dapat yang bajunya hidup ya kan. Paling nanti ya iseng-iseng tinggal servis dikit lah, namanya motor baru beli. Sama ya paling kalau pengen punya aksesoris ya kan, pakai aksesoris gitu. Paling itu aja. Gue ngerasain aksesoris Vespa itu anjir lumayan. Jadi gimana tanggapan lu buat yang anggap naik Vespa itu kalangan menengah ke bawah? Adalah pandangan dari oknum lah kayak gitu. Dibilang menengah ke bawah, emang kalau dilihat orang sih emang pakai Vespa kayak orang-orang low profile gitu. Iya, cuman kalau dia ngedalemin mungkin dia orang-orang awam bakal kaget tahu harganya sih. Iya, ibarat lu beli motor biasa, mungkin motor bekas kayak ya motor-motor Matic gitu, dapat harga 8, 10 itu udah enak dipakai. Belum tentu dapat Vespa yang harga segitu bisa sama rasanya dipakai kayak motor Matic bekas gitu. Karena biasanya beda Vespa, beda pemakai, beda rasa ya kadang. Beda rasa. Jadi kalau mungkin buat teman-teman tuh yang baru mau main Vespa kayak gua terutama, ya pasti mending cari temen yang kenal ya. Iya mending gitu. Atau yang paling enggak ngerti Vespa lah gitu, jangan sendirian lah kalau mau hunting Vespa. Banyak nanya sih sebenarnya, karena motor tua juga kan nggak semua orang paham gitu. Yeah. Nah, oke, jadi pembahasan terkait masalah Vespa ini gue bikin part 1, nanti gue bikin lagi part 2 nya. Nanti sekalian lihat PTS nya Tony. Nah, jadi langsung kita nanti ngobrol lagi di ngosan, ngobrol santuy. Nah, nanti langsung ada motor PTS nya, jadi biar kita lihat PTS yang udah di bore up 130 cc itu kayak apa. Oke, stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, komen kalau emang lu suka video ini. Jangan lupa kita bakal ada giveaway 1 buah helm nanti waktu di 1000 subscriber. Oke, thank you, goodbye.